ASI dari istri tuannya itu. Tapi sebenarnya yang disedot itu bukan susu, melainkan darah, katanya sih gitu. Nah, si Tante Kay ini sering digambarkan itu sebagai sosok wanita cantik berbaju putih, berambut panjang, kemudian berwajah pucat. Tadi ada yang mukanya hancur, ada yang matanya merah, ada yang mukanya rata, bahkan ada juga yang ngesot. Coba, pocong kok ngesot. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, teman-teman, hari ini aku akan ngajakin kalian untuk agak sedikit merinding disco ya. Berhubung ini tuh masih di bulan Oktober, dan Oktober itu kan identik sama bulannya Halloween ya. Nah, banyak banget nih tayangan-tayangan yang sudah menayangkan berbagai tema horor. Nah, aku juga nih, makanya di video kali ini aku juga akan bawakan tema horor. Karena apa? Aku akan bawakan 5 hantu fenomenal yang ada di Indonesia. Udah gak sabar? Mau dengerin apa aja hantu itu? Eits, tunggu dulu ya. Tenang dulu, sabar dulu. Sebelum kalian lanjut nonton video ini sampai habis, aku mau ingetin dulu nih. Untuk jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi ya. Udah nggak sabar kan mau dengerin cerita aku? Oke, ini dia 5 hantu fenomenal di Indonesia. Enjoy the video. Di Indonesia kita sudah sering sekali ya mendengar cerita horor tentang hantu. Baik itu cerita dari pengalaman orang-orang sekitar kita ataupun dari film. Karena udah banyak banget, bahkan di Indonesia tuh udah banyak banget ya yang menayangkan film-film horor. Nah, dari banyaknya sosok hantu yang ada di Indonesia, aku akan berbagi cerita sama kalian tentang 5 hantu fenomenal yang ada di Indonesia. Apa aja itu? Kita mulai aja langsung dari urutan nomor 5. Di nomor 5 kita punya genderuwo. Genderuwo ini juga adalah salah satu hantu fenomenal yang ada di Indonesia, dan mitos serta ceritanya sudah berkembang luas dari sejak zaman dahulu kala. Dalam mitos Jawa nih ya, genderuwo dikenal sebagai sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip seperti kera, yang bertubuh besar dan juga kekar dan berwarna hitam kemerahan. Dan konon digambarkan ya, si genderuwo ini tuh tubuhnya ditutupi oleh rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Nah, genderuwo ini dikenal paling banyak oleh masyarakat di daerah Jawa. Teman-teman ada yang udah pernah dengar cerita tentang genderuwo, mitos-mitos tentang genderuwo, atau mungkin bahkan kalian udah pernah ketemu dan ngelihat langsung sosok genderuwo ini? Sama nggak sih sosoknya seperti apa yang aku gambarkan tadi? Coba tolong komen di bawah ya. Nah, teman-teman, mitosnya si genderuwo ini tuh biasanya sering mendiami sebuah pohon besar yang sudah berumur tua gitu, umur ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Katanya sih nih ya, si genderuwo ini tuh senang banget mendiami pohon tersebut. Tapi ada juga yang bercerita bahwa si genderuwo ini tuh juga senang mendiami gedung-gedung tua atau bangunan-bangunan yang sudah tidak terpakai cukup lama. Nah, kalau misalkan mendengar cerita tentang genderuwo yang suka mendiami pohon ini nih, konon katanya banyak yang mempercayai bahwa pohon yang dihuni oleh sosok genderuwo ini tuh adalah pohon keramat. Biasanya si pohon-pohon itu tuh suka diberikan sesajen berupa buah-buahan, kemudian dupa, terus ada juga yang kasih rokok, kopi, dan lain sebagainya. Kalau di tempat kalian ada juga nggak sih pohon yang dikeramatkan yang dipercaya oleh orang-orang sekitar itu ada penunggunya? Coba tolong ceritain di kolom komentar di bawah. Nah, biasanya selain si pohon keramat ini tuh dipercaya dihuni oleh si sosok genderuwo ini, biasanya kan sesajen yang diberikan itu bertujuan agar si penghuni makhluk ini tuh tidak mengganggu warga sekitar. Tapi nggak sedikit juga nih yang percaya
kalau si pohon keramat yang dihuni oleh sosok makhluk gaib ini atau si genderuwo ini itu banyak yang meminta permintaan-permintaan tertentu gitu. Jadi memohon supaya minta kekayaan misalkan, atau minta dientengkan jodoh atau lain sebagainya. Masih banyak yang percaya-percaya hal seperti itu. Kalau kalian sendiri gimana? Punya cerita tersendiri nggak tentang si hantu genderuwo ini? Coba tolong komentar di bawah ya, berbagilah cerita kepada kami. Dan setelah tadi di urutan nomor 5 kita punya genderuwo, hantu fenomenal di Indonesia selanjutnya itu di nomor 4 ada kuyang. Kuyang atau beberapa orang di beberapa daerah ini menyebutnya juga dengan sebutan palasik. Palasik atau kuyang ini digambarkan adalah sesosok hantu atau siluman yang berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit serta anggota badan yang dapat terbang. Udah bisa ngebayangin belum? Pernah nggak kalian? Aduh, merinding ngomongin hantu sih. Cuma mau cerita doang. Lanjut ya. Nah, kalian pernah nggak nonton film horor yang suka ada hantu kuyangnya ini yang cuma kepala manusia, terus organ tubuhnya tuh kelihatan terus terbang melayang-layang. Nah, itu adalah gambaran dari si hantu kuyang atau palasik ini. Kuyang ini dikenal oleh orang-orang di daerah Kalimantan dan juga sekitarnya. Kuyang atau palasik ini konon mitosnya ya senang sekali memakan darah bayi atau darah wanita yang baru saja melahirkan. Makanya nih ya, orang-orang zaman dulu bahkan mungkin sampai saat ini masih percaya bahwa wanita hamil itu dilarang berkeliaran atau ada di luar rumah setelah azan maghrib. Ya karena itu ditakutkan ada gangguan dari makhluk-makhluk halus, salah satunya itu adalah kuyang. Nah, konon kabarnya nih ya, menurut mitos si kuyang ini tuh kalau misalkan di pagi hari atau di siang hari itu bisa menjadi sosok manusia biasa dan beraktivitas seperti layaknya manusia biasa. Dia ke pasar, dia berkomunikasi dengan warga-warga sekitarnya. Tapi ketika sudah malam hari tiba nih, si kuyang ini yang tadinya manusia akan menjelma lagi menjadi kuyang dan akan mencari makanannya, yaitu yang tadi aku bilang berupa darah dari bayi manusia atau dari darah wanita yang baru saja melahirkan. Supaya apa? Tujuannya ini katanya sih ya, katanya untuk menambah kekuatan ilmunya. Jadi sebenarnya si kuyang ini ceritanya adalah orang-orang yang ngilmu gitu loh. Jadi dia punya tujuan tersendiri untuk membuat kekuatannya itu makin bertambah. Kalau kamu punya cerita apa tentang kuyang? Tahu nggak tentang si hantu kuyang ini? Coba dong tolong ya komentar di bawah, kita berbagi cerita tentang hantu kuyang ini. Nah, di posisi nomor 3, hantu fenomenal yang ada di Indonesia itu ada tuyul. Pasti sosok hantu satu ini kalian udah gak asing lagi. Bahkan zaman dulu tuh ada ya di era-era 90-an itu dibikin sinetron judulnya Tuyul dan Mbak Yul. Nah, kurang lebihnya sama sih sosoknya ini. Nah, si Tuyul ini dalam mitologi di Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus yang berwujud orang kerdil atau anak kecil berkepala gundul yang sering mencuri uang untuk si tuannya. Jadi si tuyul ini tuh sebenarnya katanya itu dipelihara. Jadi si yang memelihara ini atau si tuannya ini menyuruh si tuyulnya ini untuk mencuri uang di rumah-rumah warga sekitarnya itu. Nanti disetorin lah nih ke si tuannya. Nah katanya nih ya, kalau misalkan kita mau melihara tuyul itu imbalannya adalah dengan memberikan ASI. Tapi asinya ini bukan berupa susu, tapi darah. Jadi si istri dari tuan yang pelihara tuyul ini nanti akan menyusui si tuyulnya itu setelah dia bekerja ya, setelah dia habis melakukan pekerjaannya mencuri uang itu, kemudian disetor ke si tuannya itu, nanti imbalannya adalah minum si ASI dari istri tuannya itu. Tapi sebenarnya yang
sedot itu bukan susu, melainkan darah, katanya sih gitu. Nah, menurut cerita legenda nih ya, mitos cerita orang-orang zaman dulu atau yang mungkin sudah pernah punya pengalaman langsung dengan si tuyul ini, kalau misalkan kita mau memelihara atau memiliki si tuyul ini, kita harus membayar upeti atau mahar kepada si dukun, ya, si mbahnya ini. Jadi yang punya tuyul ini nanti akan diberikan upeti atau mahar berupa uang atau yang sudah disepakati untuk menukar dengan si tuyul ini, begitu katanya. Menurut cerita nih ya, tuyul ini tuh sering mencuri uang dan katanya juga ya, kalau tuyul ini tuh mencuri uangnya tuh nggak bisa langsung kesegepokan gede gitu. Misalkan ada setumpukan uang, itu ada sejumlah 1 juta gitu ya. Nanti yang diambil tuh cuma beberapa lembar aja. Jadi nggak bisa diambil semuanya gitu sama tuyulnya. Konon kabarnya begitu. Bener nggak sih apa yang aku ceritain? Coba deh yang udah punya pengalaman soal tuyul ini, tolong komen di bawah ya, kita berbagi cerita. Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang si tuyul ini? Kalau aku dulu sering banget dengar kalau misalkan ada yang lagi punya hajat gitu ya. Kan biasanya kalau misalkan ada suatu pernikahan itu kan suka ada kotak uangnya tuh yang suka dimasuk-masukin amplop. Nah itu kabarnya kalau misalkan mau uangnya itu nggak dicuri sama si tuyul, kita harus masukin cermin kecil atau anak kepiting, namanya yuyu ya kalau nggak salah. Kita harus masukin anak kepiting kecil di dalam si peti uang itu supaya si tuyulnya ini tuh terkecoh, dia malah main-mainan anak kepiting atau mainan cermin itu, jadi dia lupa sama tugasnya untuk curi uang. Bener nggak sih? Katanya sih gitu konon kabarnya, tapi banyak yang masih percaya sama cerita kayak gitu. Kalau kamu percaya nggak sama hal-hal seperti itu? Coba kita sharing di kolom komentar di bawah ya. Ada satu cerita nih yang sering banget aku dengar tentang si tuyul ini. Kabarnya, katanya nih ya, kalau misalkan ada orang yang kita curigai memelihara tuyul, itu ciri-cirinya kalau jalan selalu menaruh tangannya di belakang seperti ini. Itu dimaksud katanya lagi gendong si tuyulnya. Karena kan biasanya nih ya, kalau orang tua lagi gendong anak itu kan begini nih tangannya. Nah itu dia begini juga, tapi yang digendong sebenarnya nggak kelihatan. Nah itu katanya adalah salah satu ciri-ciri orang yang memelihara tuyul. Bener nggak sih? Apa cuma cerita yang dibuat-buat sama orang-orang aja supaya membesar-besarkan berita tentang si tuyul ini? Coba deh buat kalian yang punya pengalaman tentang si hantu tuyul ini, coba kita sharing di kolom komentar ya. Nah, kita masuk ke urutan kedua. Hantu fenomenal di Indonesia itu ada, aduh, makin merinding, Lu kenapa harus bahas ini sih? Lanjutlah ya. Di urutan nomor 2 kita punya kuntilanak. Siapa yang nggak tahu cerita tentang sosok hantu satu ini? Pasti udah banyak banget ya yang udah sering dengar. Apalagi di film-film horor Indonesia tuh ini tuh sering banget muncul gitu. Karena memang sosoknya agak sedikit menakutkan ya. Nah, karena biasanya kan kalau kita nyebut si hantu kuntilanak ini kan agak serem gitu ya. Jadi banyak yang mengganti namanya nih. Ada yang menyebutnya dengan Tante K, ada yang menyebutnya dengan Tante Kun gitu. Jadi kita sebut aja Tante K gitu ya. Tante K ini atau yang sering kita dengar dengan sebutan Kunti adalah sosok hantu yang dipercaya sebagai perempuan yang sedang hamil lalu kemudian meninggal dunia, atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anaknya belum sempat lahir, begitu katanya. Nah, si Tante K ini sering digambarkan itu sebagai sosok wanita cantik berbaju putih, berambut panjang, kemudian berwajah pucat. Kalau di film-film kita sering melihat sosok gambaran hantu ini tuh seperti ini ya. Tapi kalau cerita dari teman-teman yang bisa punya kelebihan gitu ya, katanya memang kurang lebihnya gambarannya seperti itu.
Konon kabarnya nih ya, nama si kuntilanak itu dulunya tuh berasal dari kata Pontianak atau yang kita kenal dengan kota Pontianak. Menurut berita zaman dahulu, kala itu tuh di Pontianak sering atau banyak sekali ditemukan sosok-sosok si hantu perempuan ini. Jadi sudah terkenal nih di kota Pontianak itu banyak sekali hantu perempuan atau si Tante Kay ini. Singkat cerita nih ya, lama-kelamaan kan semakin menyebar lah tuh beritanya. Dan mungkin si Tante Kay ini tuh berimigrasi dan pindahlah, nggak cuma ada di Pontianak aja nih. Dia berpindah juga ke kota-kota lain. Karena sudah sering ditemukan juga di kota-kota lain selain di Pontianak, akhirnya mungkin ya diberikan sebutan atau julukan yang umum aja gitu. Udah bukan Pontianak lagi. Jadi dibikinlah tuh si Tante Kay atau si kuntilanak ini. Menurut cerita atau mitos yang beredar nih ya, kalau misalkan ada pertanda si Tante Kay ini ada nih ya, atau lagi berada di dekat sekitar kita, nggak ada. Atau lagi berada di sekitar dekat kita nih ya, katanya akan tercium bau bunga, aroma bunga Kamboja ataupun bunga melati, katanya sih begitu. Tapi ada juga yang katanya kalau kita mendengar suara ketawanya si Tante Kay ini jauh, itu tandanya dia dekat. Tapi kalau misalkan dia suara ketawanya dekat, itu tandanya dia jauh. Nah, buat teman-teman ada yang punya cerita tersendiri nggak yang udah ngalamin secara pribadi nih pengalaman kalian sama si hantu Tante Kay ini? Coba cerita dong, sharing di kolom komentar. Akhirnya kita ada di urutan nomor 1. Aku udah nggak sabar sebenarnya pengen mengudahi cerita ini karena aku bener-bener sendirian di rumah hari ini dan memang dari tadi agak sedikit merinding ya. Ya udah, kita langsung ke urutan nomor 1 aja. Di urutan nomor 1, hantu fenomenal di Indonesia ada pocong. Nah, di Indonesia ini hantu pocong itu memang sudah banyak dikenal ya dari zaman dulu sampai juga saat ini. Karena di Indonesia ini kan mayoritasnya adalah umat muslim. Nah, muslim itu kan dimakamkannya itu menggunakan kain kafan dan berbentuk seperti pocong ini. Makanya sudah legendaris banget si hantu satu ini gitu. Si pocong ini tuh digambarkan berbentuk seperti guling. Bahkan ya di Malaysia katanya si hantu ini tuh disebut dengan hantu bungkus karena memang bentuknya yang terbungkus dengan kain kafan itu tadi. Menurut mitos si pocong ini tuh adalah merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kain kafan atau kain kafannya itu nggak dibuka. Karena kan kalau di pemakaman muslim itu pas dimasukin ke liang lahat itu kan tali pocongnya tuh harus dibuka. Katanya si hantu pocong ini tuh adalah arwah yang meminta untuk dibukakan tali pocongnya itu. Sosok pocong ini tuh digambarkan seperti wujud manusia ya, namun wajahnya itu hancur, terus matanya merah menyala. Tapi ada juga nih yang versi lain yang menyebutkan kalau pocong ini tuh mukanya rata, begitu. Apalagi kita sering banget nih lihat di film-film horor ya, banyak yang menggambarkan sosok pocong ini tuh beda-beda. Yaitu tadi ada yang mukanya hancur, ada yang matanya merah, ada yang mukanya rata, bahkan ada juga yang ngesot. Coba, pocong kok ngesot? Ya karena nggak bisa loncat kali, capek kali ya loncat melulu ya. Jadi dia ngesot. Oke, lanjut. Nah, ngomongin soal film horor nih ya. Kalau di Indonesia udah banyak banget kita sering tonton nih film-film yang mengangkat tema tuh tentang pocong. Nah, kalau di Indonesia tuh banyak yang bikin cerita horor pocong itu digambarkan jalannya tuh melompat-lompat, ada juga yang melayang, ada juga yang tadi aku bilang ngesot. Pernah nonton nggak filmnya? Ya pokoknya banyaklah film horor yang menggambarkan tentang si hantu pocong ini. Kepercayaan adanya hantu pocong ini tuh sudah lama banget berkembang di Indonesia. Mungkin ya, karena yang tadi aku bilang, mayoritas agama di Indonesia itu adalah muslim. Kalau di muslim itu cara pemakamannya itu kan menggunakan kain kafan. Ya bentuknya itu ya seperti yang digambarkan sosok pocong ini. Makanya cerita pocong ini tuh sudah lama berkembang banget tuh dari zaman dulu sampai saat ini. Kalau kalian punya cerita tersendiri nggak tentang sosok hantu pocong ini? Coba dong sharing di kolom komentar di bawah ya.
Akhirnya itu dia tadi adalah sedikit penjelasan tentang hantu fenomenal yang ada di Indonesia. Masih merinding juga bulu kuduknya sampai sekarang kayak aku. Makanya kita buru-buru udahin aja ya video kali ini. Sebenarnya tuh masih banyak banget cerita tentang mitos atau hantu yang ada di Indonesia. Tapi aku ambil 5 aja yang sering banget kita dengar ceritanya dari zaman dulu sampai saat ini. Kalau kalian punya cerita tentang hantu-hantu lain yang ada di Indonesia, langsung komen aja di kolom komentar yang di bawah ya. Siapa tahu nanti next episode aku bisa bawain. Iya, semoga informasi yang aku berikan tadi sama kalian bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian suka sama video aku ini, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian ada saran dan juga masukan untuk aku untuk ngebahas apa lagi di video aku selanjutnya, langsung aja komen di kolom komentar yang di bawah. Insya Allah kalau ada kesempatan, aku akan bawakan requestan dari kamu. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.